Mbak berbalas pantun setelah dilaporkan Sudirman Said ke MKD dan dugaan permufakatan jahatnya diusut oleh Kejaksaan Agung, Setia Novanto melaporkan Sudirman Said ke Mabes Polri. Berikut adalah kutipan kuasa hukumnya Firman Wijaya. Justru dari konstruksi yang ada, kami menemukan konklusi-konklusi yang kelihatannya tidak sesuai dengan faktanya. Ya, konklusi. Ya, saya mau mencatut nama presiden. Ya, itu kan asumsi dia. Kesimpulan yang dilakukan oleh seorang Menteri Sudirman Said. Apa urusannya dia dengan perekaman itu? Ya kan? Ya, kok dia bisa memberikan taksir-taksir terhadap isi rekaman itu? Ya, bahkan menyampaikan pengaduan. Saya boleh mengutip Pak Wakil Presiden ya, namanya juga usaha. Namanya juga usaha. Kalau tadi Mas Burhan katakan, kalau sudah tidak dipercaya, mundur saja. Itu kan idealnya. Ideal. Saya bilang tadi sama Mas Burhan, ya. Kembali ke basic kan kata dia. Kita gak ada basisnya. Kita tidak tahu sumurnya dalam sekali dan belum ada pelajaran-pelajaran yang sangat berharga untuk kita sebagai bangsa melakukan hal segenuine itu dan seportif itu untuk sebuah panggung politik. Saya juga termasuk ragu Mas Burhan, walaupun itu sebuah kebajikan politik. Saya berpikir sekarang sedang berusaha untuk mendapatkan trust itu lagi. Kalau saya sih nggak sepesimis macamnya. Kita lihat ada dirjen lembaga kemasyarakatan merasa tidak mampu melakukan dia minta mundur. Ada dirjen pajak. Kemarin ada teman kita mau diangkat jadi komisaris utama bank yang pada uangnya dia merasa bukan kompetensinya, dia menolak. Ya. Saya ingat dulu komisaris utama Pertamina, Jenderal Endarto Sutarto, merasa tidak sepakat lagi dengan presiden dalam kebijakan, dia mengundurkan diri. Saya mundur juga loh dari beliau juga mundur. Jadi kalau orang yang baik-baik lurus-lurus itu pasti mundur gitu. Kalau dia merasa gitu. Jadi menurut saya itu sudah jadi tanda juga. Kalau tidak mundur berarti tidak baik-baik. Iya, kalau sudah jelas gitu tidak, paling tidak menawarkan pengunduran diri, paling tidak ya. Ini karena terkait kontroversinya dengan figur hasil produk lama. Kalau produk baru, angin perubahan itu sudah kita tangkap. Sejelek-jeleknya politik elektoral Indonesia misalnya, kita nggak mendapati calon kepala daerah yang ngomong segila Donald Trump misalnya. Itu Amerika, ratusan tahun mereka berdemokrasi, masih bisa produksi orang seperti Donald Trump. Kita baru berapa tahun sih berdemokrasi. Jadi dalam titik tertentu adalah yang harus kita banggakan bahwa bangsa Indonesia ini maju ke depan. Memang ada satu dua orang seperti Setia Novanto tadi yang sepertinya keras kepala. Dan kesalahan kita sebenarnya bukan pada persoalan ini. Kesalahan kita adalah membiarkan dia menjadi ketua DPR gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dalam ini istilah ini ya di pesantren. Apa istilah di pesantren? Simple. Di pesantren itu lebih baik mendahulukan akhlak ketimbang fikih. Fikih itu hukum, gitu ya. Terlalu formalistik, orang bisa berdebat sesuai dengan cara pandang, cara tafsir. Tapi akhlak itu konsensus bersama soal etika. Jadi kalau sudah nggak pas sesuai dengan kepatutan publik, harusnya mundur. Kalau nggak mau mundur, ya dimundurkan. Jadi orang hukum itu juga begitu berpikirnya. Jadi sama. Makanya saya katakan orang hukum yang lurus. Orang hukum yang lurus. Jadi saya katakan dahulukan etiknya, baru soal hukumnya nanti. Karena etik itu lebih mudah, lebih gampang. Ada rasanya dan lain sebagainya. Cuma satu yang saya garis bawahi dari pernyataan tadi kuasa hukumnya. Begini. Pak Firman Wijaya. Kalau soal etik ya, siapapun boleh mengadukan itu sebagai contoh, walaupun dia tidak mengalami langsung ya. Misalnya ada seseorang yang melihat misalnya pejabat publik atau anggota DPR berselingkuh, dia nggak berani menyampaikannya sendiri karena dia takut, karena takut. Lalu dia bercerita kepada orang lain. Nah, orang lain itu yang menyampaikannya ke MKD bisa. Mas Refik kan waktu itu kan soal legal standing kan, katanya karena dia menteri nggak punya legal standing untuk mengadukan. Itu pemikiran keblinger menurut saya. Namanya juga usaha. Jangankan istilahnya legal standing. Jangankan seorang menteri, orang asing pun boleh mengadukan. Jadi kita balik lagi soal pertempuran yang meluas dan mengabur mengabur sampai jauh. Gitu. Sekarang ada 3 titik dengan masing-masing punya satelitnya masing-masing di planet yang besar dengan satelitnya masing-masing.
sangat Ya tadi saya sudah bilang sebagai orang media perlu waktu lebih panjang dan lebih teliti untuk bisa memahami seluruh konteksnya lalu kemudian menyampaikan informasi yang benar kepada publik. Saya boleh mengabur sampai jauh Karena sampai begitu dapatkan mengabur jauhnya. closing statement-nya. Tapi sebetulnya sih kita jangan mau mengabur sampai jauh. Soal kode etik sudah terang-benderang selesai, jelek gitu kan. Soal hukum sedang diproses. Kalau itu nanti sampai pengadilan, sampai Mahkamah Agung, sampai PK silahkan aja. Tapi yang kode etik ini selesaikan. Saya punya kekhawatiran kalau Majelis Kode Etik ini kehilangan kepercayaan masyarakat, DPR kehilangan kepercayaan masyarakat turun minta parlemen jalanan, Ya. itu terjadi di Ukraina, di banyak negara itu terjadi. Jangan sampai kita mulai lebih baik kita korbanin kalau perlu MKD-nya gitu, Yap. ketimbang mengorbankan demokrasi Jadi kita. memecat semua anggota MKD. Ya, ini maksudnya gini, dan bahkan bisa kepentingan yang ditarik lebih hukum. besar begitu ya. Bisa ditarik Ya. hukum. Kalau ternyata permufakatan jahat ini terbukti di pengadilan, maka MKD adalah bagian dari pemufakatan jahat. Oke. Bisa ditarik mereka nanti. Oke. Ya. Ya. Jadi siapa mesti lihat kepentingan Ya, besarnya jadi termasuk saya Dewan ya. kasih catatan pada anggota-anggota MKD, hati-hati loh. Jangan mau seneng-seneng sekarang, dapat cepet sekarang, nanti akhirnya masuk bui juga. Maksudnya dapat apa? Closing statement-nya Mas Burhan. Ya, lagi-lagi sebagai sebuah bangsa sebenarnya kita nggak bisa mengambil pelajaran yang sebelumnya sudah jelas gitu ya. Gagal mengambil pelajaran berharga dan sejauh ini memang apa yang kita saksikan masih menunjukkan kedunguan gitu. Dan menunjukkan bahwa kelas politik kita ya seperti berjalan di tempat meskipun ada beberapa generasi baru yang bisa membuat kita lebih optimis. Nah, pada titik ini sebenarnya simple, kalau misalnya partai-partai tadi tidak segera menyelesaikan kasus ini secara lebih elegan, bukan tidak mungkin yang terjadi seperti yang dibilang oleh Mas Bambang. Jadi Ada munculnya parlemen jalanan. ketidakpercayaan terhadap Ketidakpercayaan. demokrasi karena DPR adalah pilar penting demokrasi dan demokrasi dibunuh oleh anak kandungnya sendiri. Nah, tentu terlalu lebay saya mengatakan ini, tetapi kalau kita lihat trennya, mereka yang puas terhadap demokrasi makin lama makin menurun, terakhir tinggal 54% dari 80-an% di awal Soeharto jatuh gitu ya. Terlalu cepat untuk sampai pada angka 54 dari 80-an% orang yang puas terhadap demokrasi. Kalau ini terjadi terus-menerus, orang mulai memimpikan imajinasi lain tentang sistem yang lebih baik daripada demokrasi. Karena produk demokrasinya tidak memberikan pelajaran. Hati-hati DPR, hati-hati partai. Jangan sampai hati-hati Jaksa Agung. Ya, kita harus membedakan secara jelas dan jernih ya, di mana kita kemudian sedang bertarung. MKD itu satu pertarungan dan mestinya sudah selesai. Ya. Hukum yang sedang diproses oleh Kejaksaan Agung itu adalah satu hal juga yang kita tidak tahu mau mengalir sampai jauh atau tidak, ya. Karena kan kadang-kadang kan semangat di depan, tapi kemudian di belakang lupa nanti kan. Demikian juga pelaporan oleh Setia Novanto melalui pengacaranya kepada Mabes Polri itu juga satu hal yang harus dipisahkan dan diproses tersendiri karena hak warga negara, walaupun saya tidak suka yang begini karena polanya selalu begitu. Karena saya juga pernah mengalami kan, begitu membuka kasus suap menyuap korupsi pemerasan, diadukan juga ke Mabes Polri dan juga alhamdulillahnya tidak diproses. Kalau saya sering malah. Sudah biasa malah ya, bahkan sudah dihukum kan. Polanya sama. Ya, lalu kemudian yang ketiga adalah, nah saya ingin bahwa soal Freeport ini kita harus duduk bersama dan forumnya apa? Mungkin forumnya adalah Pansus DPR di mana masyarakat bisa melihat, berpartisipasi dan kemudian kita akan mencapai konklusi apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa untuk menyikapi Freeport ini. Saya khawatir sesungguhnya bukan persoalan kita Freeport ini ya, karena kontribusinya konon katanya kecil juga kepada penghasilan kita. Sama cukai tempat pajak kalah jauh. Ini justru hanya persoalan korporasi dan kebetulan korporasi itu dimiliki oleh negara lain. Itu saja. Oke. Pertanyaan yang ada di publik adalah apakah kasus ini akan mengendap, menguap, atau dibagaimanakan? Kita tunggu proses politik bekerja seperti apa, proses hukum bekerja akan seperti apa, lalu kemudian publik mungkin juga punya hukum sendiri untuk bekerja seperti apa. Tapi yang menarik untuk kita adalah kalau tidak sejalan dengan perasaan publik, betapa bedanya perilaku elit politik kita dengan kita sendiri. Iya. Demikian The Headlines kali ini. Terima kasih Bapak-Bapak ya sudah hadir di The Headlines dan itulah The Headlines kali ini. Terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Saya Nunus Tiani, sampai jumpa.